guys, welcome back to our student service Radiance. Gimana kabarnya guys? Semangat ya PAS-nya, semangat belajar, istirahat yang cukup, dan tetap luangin waktu untuk saat teduh juga. Dikurangin dulu nih jam mainnya, dan semoga kalian dapat nilai yang terbaik. Nah, gak bosan-bosannya nih, gue ajak kalian untuk datang ibadah onsite di Pasir Koja, Kopo, atau Bandung Utara. Untuk info detailnya, langsung aja kepoin Instagram kita di @grabsing. Dan sekarang waktunya memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening berikut, atau kalian bisa langsung scan QR Code yang ada pakai e-wallet kalian. Selamat memberi! Waktunya siapin hati kita untuk beribadah, dan jangan lupa untuk siapin roti dan anggur perjamuan kudus juga. Enjoy the service guys! Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohonkan ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Mari kita mengangkat roti perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum cawan anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Engkau berikan buat setiap kami, atas pengorbanan yang Engkau berikan buat kami. Hari ini Tuhan kami menaikkan syukur kami dan kami mau belajar untuk menjalankan hidup kami dengan penuh ucapan syukur dan memanfaatkan semua hal yang Tuhan berikan buat kami dan membawakan kembali kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengorbananmu adalah hal yang terbaik yang bisa kami peroleh karena kami memperoleh kehidupan dalam salib-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Hello students, welcome to Radiance, ibadah online khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Senang banget ketemu lagi sama kalian hari ini dan kita sama-sama mau siapkan hati kita untuk berdoa dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi dan kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami dan keberhasilan demi keberhasilan akan kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Bicaralah Roh Kudus kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, minggu kemarin kita baru saja merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan kita bersyukur bahwa kita diingatkan kalau setiap hari kita berjalan bersama dengan sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus yang selalu menolong,
menghibur, menyertai, dan juga memberikan hal-hal yang kita perlukan. Teman-teman, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus dicurahkan, ada banyak hal yang terjadi. Murid-murid Yesus yang tadinya penuh ketakutan, yang tadinya penuh keraguan-raguan, bahkan kalau teman-teman masih ingat, mereka sempat bersembunyi di dalam ruangan tertutup, terkunci, dan tidak berani untuk menghadapi dunia. Teman-teman, waktu Roh Kudus dicurahkan, itulah yang menjadi janji Tuhan yang digenapi. Kalau Tuhan bilang bahwa jangan takut, aku akan memberikan kamu penolong yang lain, ada penolong yang akan selalu beserta dengan kamu, maka Roh Kudus itulah yang selalu menyertai dan menemani semua murid Yesus, termasuk kita semua. Coba bilang ke diri sendiri bahwa saya selalu bersama dengan Roh Kudus. Nah, waktu Yesus memberikan Roh Kudus buat setiap kita, ada misi yang Tuhan Yesus berikan juga. Roh Kudus ada untuk membantu kita menjalankan misi yang Tuhan berikan buat tiap kita. Maka waktu ada Roh Kudus, ada hal-hal baru yang kita akan hadapi, ada hal-hal baru yang menunggu kita di hadapan kita. Kalau ngomongin soal misi, teman-teman pernah gak nonton film Mission Impossible? Kayaknya sebagian besar pernah ya teman-teman ya. Ada yang tahu, ada yang ingat tentang apa film Mission Impossible ini? Tentang menjalankan misi, ya betul banget. Ada misi yang diberikan dan sang secret agent ini, si agen rahasia ini harus menyelesaikan misi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Atau nanti ada yang terluka, ada yang kenapa-napa. Jadi dia dikejar waktu dan prosesnya pun seru banget. Ada alat-alat canggih, ada tools baru yang unik yang dibuat khusus untuk si agen ini, agen rahasia ini menjalankan misi tersebut. Nanti tiba-tiba mobilnya bisa terbang atau tiba-tiba bolpennya bisa mengeluarkan gas. Ada macam-macam hal yang muncul karena dia harus menyelesaikan misi. Dan tantangannya itu loh teman-teman. Kalau kita nonton filmnya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh secret agent ini bikin kita ikut deg-degan. Karena misinya bisa jadi dikasih tahu dengan mendadak, lalu banyak bahaya yang mereka harus hadapi. Tetapi akhirnya waktu misi itu selesai, kita semua ikut happy. Kita semua merasa wah yes, ikut greget dan ikut happy juga. Karena yang jahat kalah dan the hero, sang secret agent ini menang. Ada sesuatu yang worth to fight for. Nah, hidup kita adalah sebuah misi yang kita harus jalankan. Hidup kita ini bukan film teman-teman. Bukan kayak film Mission Impossible ya. Tapi ini adalah kehidupan yang nyata. Ada hal-hal yang nyata yang kita hadapi setiap hari yang harus kita jalankan. Dan kita harus menangkan hal-hal yang jadi misi kita tiap-tiap hari. Kalau menjalankan misi, mana yang lebih seru nih? Kamu mau jalanin misi yang seru atau yang boring? Pasti teman-teman jawab yang seru. Kalau misalnya kita diberikan tugas, diberikan misi. Misi yang sebetulnya nggak perlu kita lakukan. Misalnya kalau seandainya teman-teman diminta, oke, tolong ya angkat iPad-nya. Kalau saya diminta, oke, saya angkat iPad-nya. Saya angkat, ya taruh lagi, ya angkat lagi, ya taruh lagi, angkat lagi, taruh lagi. Buat apa ya kira-kira? Ketika ada sebuah tugas, ada misi, tapi gak ada ujungnya, gak ada tujuannya, gak ada poinnya, pointless mission. Tentu kita akan merasa sia-sia. Kita pikir ngapain ini misinya gak ada gunanya. Misi yang sebetulnya tidak ada tujuannya. Tidak ada yang mau untuk menjalankan pointless mission. Setuju teman-teman? Tidak ada seorang pun yang mau untuk melakukan sesuatu yang gak ada tujuannya dan berulang-ulang tanpa tahu kemana endingnya. Tuhan Yesus memberi kita misi dan misi itu kalau memang pointless, kalau memang tidak ada gunanya, kita gak perlu melakukan misi itu. Tapi Tuhan Yesus memberikan misi yang besar dan dampaknya pun besar. It's worth it. Misi itu akan mengubah kehidupan kita
from the inside out, lalu ke sekeliling kita dan sampai ke ujung bumi. Apa ya misi Yesus? Kita baca dari firman Tuhan. Di Alkitab ditulis di Matius 28 ayat 16. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi murid-murid yang 11 orang ini berangkat dulu nih. Disuruh Tuhan Yesus untuk berangkat ke Galilea. Lalu di sana mereka akan mendapatkan satu pesan. Sama nih kayak Mission Impossible. Secret agentnya disuruh pergi dulu ke suatu tempat. Nanti di tempat tertentu akan ada perintah-perintah tertentu. Ayat 17 dibilang gini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Guys, masih ada keraguan yang berpikir bahwa ini benar Tuhan Yesus gak ya? Kan kemarin udah mati, kok sekarang ada lagi? Keraguan itu selalu ada. Sebagai manusia, merasa ragu adalah hal yang wajar. Tapi jangan berpegang kepada keraguan. Berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan, ayat 18 dibilang gini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Inilah misi yang Tuhan Yesus berikan kepada para muridnya. Yang artinya ini adalah misi untuk saya dan kamu. Selama kita mengatakan bahwa saya adalah murid Kristus, maka misi ini adalah misi bagi kita. Ini bukan mission impossible, ini adalah misi yang possible. Ini adalah misi yang real, the real mission. Bukan film, bukan angan-angan atau daydreaming, tapi ini adalah real mission. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Ia memberikan kita hidup yang baru beserta misi hidup yang baru yang tadi kita baru baca. So, gak hanya hidup melakukan hal berulang tanpa tujuan, pointless mission every day, bangun, pergi sekolah, bikin PR, pusing, belajar ulangan, les, tidur. Bangun, pergi sekolah, bikin PR, ulangan, makan, pulang, tidur, bangun. Terus aja gitu sampai seterusnya. Teman-teman, Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan untuk kita menjalankan pointless life. Tapi Yesus mau agar kita hidup dengan penuh, dengan fulfilled. Dengan contentment dan ada misi yang baru. So, dengan misi yang baru ini, Tuhan Yesus juga memberikan hal-hal yang baru. Sama kayak secret agent tadi, dapat tools-tools yang baru. Mobil terbang misalnya ya. Terus tadi bolpen yang bisa mengeluarkan gambar. Atau mengeluarkan gas air mata. Teman-teman, ada hal baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita menjalankan misi kita. Apa aja nih? Siapa yang senang hal baru? Wah, saya juga senang banget nih ya kalau ada hal baru. Ada 3 hal baru buat kita semua. Yang pertama, ada tim yang baru, new team, yaitu God's people. Orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan, orang-orang yang sama-sama menjalankan misi dari Tuhan Yesus, itulah tim kita. Itulah tim kamu, tim yang baru. All the God's people is our team. Semua orang yang mengasihi Yesus, semua orang yang sama-sama ingin menjalankan misi Tuhan, itulah tim kita. Jadi orang-orang yang tidak mau melakukan misi itu bukan tim yang baru ya teman-teman, itu tim yang lama. So yang baru yang pertama adalah tim baru. Yang kedua ada purpose yang baru, a new purpose. Ada tujuan yang baru. Tadinya kita pikir ayo udahlah jadi Kristen aja. Ayo udahlah yang penting hidup ya jangan terlalu nakal, jangan terlalu baik, be aja. Teman-teman, Tuhan Yesus memberikan kita new purpose, yaitu the Great Commission, yaitu perintah yang utama yang tadi saya bacakan di atas, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. This is not an easy thing. Ini bukan hal yang mudah.
Tapi juga bukan hal yang sulit karena ada tools yang Tuhan berikan buat kita sehingga kita pasti bisa melaksanakannya. Jadi ada tim yang baru, ada tujuan yang baru. Yang ketiga, ada new source of strength. Ada sumber kekuatan yang baru. Tadinya mungkin sumber kekuatanmu adalah dari makanan enak atau dari happiness, dari teman-teman, dari hal-hal yang kamu pikir menyenangkan, hobi kamu. Nah, ada tambahan yaitu sumber yang baru yang adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan ketika kita merasa gak mampu, ketika kita merasa butuh pertolongan, ketika kita butuh penghiburan, butuh comfort, kenyamanan. Ada Roh Kudus, ada Holy Spirit yang akan memberikan kita kekuatan. So, with a new mission comes new strength, comes new purpose, and comes new team. Kalau udah punya alat-alatnya, udah punya toolsnya, bagaimana kita bisa menjalankan a real mission with Jesus? Bagaimana kita bisa menjalankan misi bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Nah, dari zaman dulu, dari zaman Yesus masih hidup sebagai manusia, sampai hari ini, para pengikut Yesus dari seluruh dunia sudah membuat keputusan bahwa mengikuti Yesus, menjalankan misi bersama Yesus itu adalah hal yang sangat worth it. Itu adalah hal yang tidak sia-sia. It's really worth it. Bahkan banyak di antara mereka yang rela mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan hidupnya untuk menjalankan misi tadi. Menjalankan the Great Commission. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, beberapa tahun setelah Tuhan Yesus memberikan misi itu kepada para murid, Paulus mengatakan sesuatu di Roma 12 ayat yang pertama. Paulus adalah salah satu murid Yesus yang menjalankan misi ini. Tadinya dia gak percaya pada Yesus. Tadinya dia bahkan membenci semua pengikut Kristus. Tapi begitu dia kenal Yesus, wah dia punya hal baru. Yang pertama dia punya tim yang baru. Kalau tadinya dia bersama dengan timnya berburu orang Kristen agar orang Kristen itu tidak bisa menyebarkan berita baik. Lalu dia pikir bahwa kekuatannya datang dari dirinya sendiri, bukan dari Roh Kudus. Ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, dia punya tim yang baru. Ada saudara-saudara seiman yang begitu mendukung dia, yang mendoakan dia, yang support dia. Dia punya kekuatan yang baru, dia punya tujuan hidup yang baru. Terkadang kita bingung sebenarnya tujuan hidup kita ini apa? Teman-teman, kalau kita bingung mencari tujuan hidup kita mencari bukan dari luar. Tapi kita mencari dari Tuhan. Tuhan akan sampaikan itu kepada kita from the inside out. Nah, saya membacakan apa yang Paulus tuliskan beberapa tahun setelah Yesus memberikan the Great Commission. Roma 12 ayat 1 dikatakan begini. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Ini yang Paulus katakan tentang the Great Commission. Ayat 1 dikatakan gini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ternyata untuk menjalankan hidup yang menyenangkan Tuhan, menjalankan misi dari Tuhan, itu gak cuman sekedar menjalankannya dengan keinginan. Tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Sama seperti si secret agent tadi di film Mission Impossible. Dia bukan hanya menerima misinya, tapi dia harus bergerak. Dia harus mencari. Dia pertamanya mencari dulu siapa ya yang bisa membuat alat-alat yang canggih. Lalu siapa ya musuhnya. Nah di zaman ini teman-teman,
Orang-orang di zaman itu yang mendengar Paulus bicara, mereka pasti sudah terbiasa dengan yang namanya soal perintah keagamaan. Dia sudah tahu kalau di zaman itu setiap dosa harus ditebus dengan yang namanya korban. Kalau ada kesalahan harus ditebus dengan entah menyembelih hewan, memberi uang, atau mengorbankan makanan seperti grain, makanan-makanan hasil bumi, hasil panen harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk penebusan. Di zaman itu, hal itu menunjukkan kalau kamu berkomitmen sungguh-sungguh. Kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, kamu harus berikan korban sebagai tanda bahwa kamu serius. Tapi karena Yesus sudah mati di kayu salib dan menjadi korban penebus dosa, maka kita tidak perlu lagi memberikan korban-korban penebus dosa sejenis itu lagi. Gak perlu ya teman-teman nanti potong hewan atau memberikan uang, bukan untuk menebus dosa. Kalaupun kita melakukan hal-hal yang bersifat pengorbanan, itu adalah bukti ucapan syukur kita. Bukan untuk menebus dosa kita, karena penebus dosa kita sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Waktu kita berikan tanda bahwa kita adalah orang yang serius nih untuk bertobat, tanda komitmen kita dan tanda kalau kita serius dengan Tuhan adalah dengan kita memberikan, firman Tuhan mengatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Wah, gimana nih maksudnya Kak? Masa tubuh saya jadi persembahan? Maksudnya apakah harus diletakkan di atas meja lalu diapain? Teman-teman, artinya adalah kehidupan kita sehari-hari kita jadikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kehidupan kita sekolah, belajar, bermain, les, memperlakukan orang tua, pelayanan, baik sama teman, itu semua adalah pengorbanan kita untuk Tuhan. Tuhan gak minta kita memberikan kambing, domba, beras, barang-barang. Setiap berdosa, aduh aku gak sengaja nih melawan orang tua, lalu berikan beras. Kan gak perlu kayak gitu ya teman-teman. Yesus mau agar kita melakukan misi bersama-sama dengan Dia. Yesus mau untuk kita melakukan the real mission bareng dengan Tuhan. Waktu kita melakukan misi bersama dengan Tuhan Yesus, itu adalah satu tanda penyembahan kita yang sejati. Tanda penyembahan kita yang sungguh-sungguh dan serius. Lakukan setiap hari-hari kita untuk Tuhan dan itu menjadi satu penyembahan kita. Satu pengorbanan kita kepada Tuhan. Walaupun waktu kita melakukan misi itu, kita akan mengeluarkan energi. Kita akan mengeluarkan usaha, ada waktu, ada pengorbanan diri. Tapi hasilnya juga akan sepadan. Kita tidak akan pernah rugi kalau kita menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk Tuhan. Selama kita melakukannya untuk Tuhan, maka tidak akan pernah ada kerugian. Tidak ada hal yang sia-sia selama kita spend our time with God. Nah, kita balik lagi ke ayat yang pertama. Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu apa? Apakah saya harus diam di gereja 24 jam? Apakah saya berdoa 24 jam? Menyanyikan lagu penyembahan pujian 24 jam? Ke gereja setiap hari? Dengar khotbah setiap saat? Bukan. Itu bukan ibadah yang sejati. Itu adalah kegiatan kita. Tetapi ibadah yang sejati adalah dengan kita memiliki integritas. Kalau Tuhan mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, persembahkanlah hidupmu di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan mau agar apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita percayai. Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, bahwa Tuhan akan memberkati semua usaha kita, bahwa kejujuran itu akan dihargai Tuhan, kebaikan hati akan dihargai Tuhan, maka disitulah ada integritas. Teman-teman, kalau dikatakan bahwa ibadah yang sejati itu adalah hal yang diinginkan Tuhan, maka mari sama-sama pelajar kita menjalani hidup kita dengan yang namanya integritas. Bukan hanya sekedar tahu, tapi dilakukan. Di ayat 2 dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Untuk punya namanya integritas itu gak gampang. Tapi kita harus terus diperbaharui, ada pembaharuan budi, ada perubahan mentalitas yang tadinya mental kita lemah,
tadinya kita gampang menyerah, tadinya kita ikut-ikutan orang aja. Paulus bilang agar kita terus berubah oleh pembaharuan budi kita. Siapapun kita, dari latar belakang apapun kita, walaupun latar belakang sosial berbeda, histori keluarga berbeda, usia kita berbeda, pendidikan berbeda, tetapi penting agar kita punya mentalitas kerajaan Allah atau kingdom mentality. Apa aja sih kingdom mentality? Teman-teman, dimanapun kita tinggal, kalaupun nanti kamu SMA, kuliah, kerja, mungkin keluar negeri, keluar kota, mental kita harus tetap satu, yaitu kingdom mentality. Yang pertama, kita tetap menjadi orang yang militan. Dimanapun kita berada, kita akan selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Tetap selalu berusaha untuk baca firman Tuhan setiap hari. Saat teduh setiap pagi, baca firman setiap hari. Betul banget teman-teman. Apapun kondisinya, Alkitab, firman Tuhan adalah pegangan kita yang membuat kita akan tetap jalan di jalur yang benar. Yang kedua, kingdom mentality, disiplin. Sama seperti seorang atlet yang harus latihan tiap hari. Entah lagi pengen, entah lagi gak pengen, lagi hujan, lagi panas, harus latihan. Begitu dia gak latihan, dia akan kehilangan semua usaha yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Teman-teman, disiplin itu adalah mentalitas kerajaan Allah. Dimanapun kamu berada, di sekolah, di rumah, bersama dengan teman, mengerjakan tugas, lakukanlah yang namanya disiplin. Dan yang ketiga, rajin. Rajin adalah walaupun kamu tahu bahwa ini adalah hal yang bosen ya, kok rutinitas banget. Teman-teman, kalau sama seperti petani, walaupun dia tahu bahwa ketika dia menyiram tanaman, ketika dia memberikan pupuk, tanamannya nggak akan langsung tumbuh tinggi pada detik itu. Tetapi dia terus rajin menyirami, rajin memberikan pupuk, maka pada bulan tertentu, pada hari tertentu, tanaman itu akan tumbuh pelan-pelan. Militan, disiplin, rajin. Itulah kingdom mentality yang perlu kita jalankan. Waktu kita jalanin kingdom mentality ini, kita akan bisa melakukan the great commandment. Ada perintah yang Tuhan berikan, ada the real mission yang kita berikan, dan kita harus menjalankannya dengan militan, disiplin, dan rajin. Wah, menurut teman-teman susah atau gampang nih? Susah banget Kak, betul. Saya sangat setuju karena yang namanya kingdom mentality, yang namanya integritas itu adalah hal yang sulit. That's why kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kita perlu untuk berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari. Gak akan tiba-tiba hari ini pengen, hari ini berdoa, maka langsung kita punya kingdom mentality. No, tapi teman-teman selalu ingat untuk bisa jalankan real mission, kamu harus punya kingdom mentality. Kalau kamu nggak punya kingdom mentality, maka kamu akan mudah untuk kalah. Kamu akan mudah untuk menyerah. Jadi kamu akan mudah buat ya udah aja. Terakhir, saya mau bacakan satu ayat dari Matius 16 ayat ke-24. Dikatakan bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya, kalau kita mau melakukan the real mission bersama dengan Tuhan, kita mau jalankan mission yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan menjalankan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kita perlu untuk melakukan 3 hal. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Menyangkal diri itu gimana? Masa saya harus lupa? Kalau nama saya Sheryl, maka kalau ada yang panggil, Sheryl sini. Lalu saya mengatakan bahwa, siapa itu ya? Saya gak kenal, siapa itu Sheryl? Saya bukan Sheryl. Apakah seperti itu? Tentu gak gitu ya teman-teman. Menyangkal diri artinya kita mengatakan iya kepada kehendak Tuhan dan mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak baik, kepada hal-hal negatif, kepada dosa. Kita say yes to the Lord and say no to the sins and to the world. Pikul salib, maksudnya apa Kak? Apakah saya harus bawa-bawa kayu kemana-mana? Tentu bukan juga. Pikul salib artinya kita kerjakan semua tanggung jawab kita. Kalau kamu seorang pelajar, kamu seorang anak, lakukanlah tanggung jawabmu sebagai pelajar. Yaitu apa aja tanggung jawab pelajar? Belajar tiap hari, betul. Lalu kamu harus ngapain lagi? Harus membantu orang tua,
belajar jujur, membantu adik, kamu membantu teman dan lain-lain. Itu adalah salib kamu. Setiap orang punya salib yang berbeda-beda. Pikulah salibmu. Yang ketiga, barulah kita mengikut Yesus. Barulah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita gak mungkin menjalankan real mission tanpa kita melakukan hal-hal yang tadi. Tanpa kita punya toolsnya. Sama seperti sang secret agent. Kalau dia gak punya toolsnya, dia pasti akan kalah dalam misinya. Kalau dia gak punya mentalitas yang mau berjuang, maka dia akan kalah dalam misinya. Teman-teman, saya mau tantang kalian semua. Apakah kamu mau untuk menjalankan the real mission? Karena kalau kamu tidak menjalankan the real mission from God, maka hidupmu akan begitu-begitu aja. Maka hidupmu akan seperti melakukan pointless mission. Hari ini Tuhan Yesus memberikan penawaran. Do you want to walk with me? Kalau kamu mau berjalan dengan Tuhan Yesus, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau ajak kalian berdoa. Ikuti doa saya, jadikan ini doa untuk kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, saya datang dan mengaku bahwa saya orang berdosa. Saya perlu Engkau, saya mau berjalan dalam real mission yang Tuhan berikan. Saya mau hidupku penuh dengan makna. Saya mau hidupku penuh dengan hal-hal yang berguna dan hal yang memuliakan Tuhan. Saya siap berjalan dengan Tuhan. Jadilah Tuhanku dan jadilah Juru Selamatku di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kamu selama ini sudah terima Tuhan Yesus, tapi hari ini kamu tahu bahwa kamu belum punya kingdom mentality, kamu belum punya integritas. Hari ini saya mau tantang kalian. Kalian yang merasa struggle dengan yang namanya integritas, struggle dengan kingdom mentality. Mari kita berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus untuk bisa berjalan dalam integritas. Tuhan Yesus, kami siap untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan untuk punya mentalitas kerajaan Allah. Ada integritas, ada satu kejujuran dalam kehidupan kami. Ada kedisiplinan, ada kerajinan. Bantu kami Roh Kudus agar apapun yang kami ucapkan itu sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Apapun yang kami percayai dalam Tuhan, itu yang kami lakukan. Sehingga kami tidak menjadi orang yang hanya ngomong tapi juga melakukan firman Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, memampukan engkau untuk berjalan dalam integritas oleh kekuatan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Teman-teman, kalau kamu perlu didoakan lebih lanjut, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan teman-teman semua. So happy weekend, God bless you.